Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan kita yang kemarin itu kita membahas tentang meremas payudara istri dengan tujuan untuk mencari tahu atau memperlancar peredaran darah dan juga mendeteksi adanya suatu benjolan. Nah, sekarang yang akan kita bahas masih dengan payudara, yaitu bolehkah mengencangkan dan memperbesar payudara untuk suami? Nah, pada kali ini kita akan membahas tema tersebut tadi. Hal itu ditanyakan oleh seorang istri. Dia bermaksud ingin mengencangkan dan memperbesar payudaranya karena sang penanya itu, mohon maaf, payudaranya kurang besar dan suaminya suka yang payudaranya besar, sehingga istri berusaha untuk membuat suaminya senang dengan cara memperbesar atau mengencangkan. Nah, payudara merupakan salah satu bagian tubuh yang dimiliki oleh setiap wanita. Nah, bagian tubuh ini juga merupakan salah satu dari bagian tubuh yang selalu mendapatkan perhatian oleh lawan jenis, khususnya mengenai masalah ukuran dan juga bentuk. Nah, untuk mencapai ukuran dan bentuk yang diinginkan oleh setiap pribadi wanita, banyak kaum hawa itu menginginkan dengan berbagai cara supaya payudaranya bisa besar. Salah satunya dengan cara dioperasi atau sampai dengan pemberian obat-obatan seperti ada krim pengencang dan juga pembesar payudara. Berkaitan dengan fenomena tersebut, pertanyaannya ialah bagaimana hukumnya mengencangkan payudara dan juga memperbesarnya dengan menggunakan obat-obatan ataupun dengan menggunakan krim dalam Islam dengan tujuan untuk kebahagiaan suami. Nah, bagaimana hukum menurut Islam tentang wanita yang ingin memperbesar payudara dengan cara menggunakan krim dan juga obat-obatan? Sebagaimana dilansir dari Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya kita sebagai umat Islam dilarang untuk mengubah bentuk ciptaan Tuhan, sebagaimana dalam firman Allah, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Selain itu, dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau juga mengatakan
Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanammisah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari 4886, Muslim 2125 dan lainnya. Jadi dari hadis tersebut bahwa Allah melaknat tukang tato dan juga orang yang ditato, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, ya, gigi yang biasa di pagar-pagar itu, kalau untuk merapikan giginya itu boleh. Tapi kalau sudah rapi dan hanya kemudian dirubah dengan cara meregangkan, ya, itu tidak boleh. Kemudian berdasarkan syarah Muslim An-Nawawi, al-mutanammisah berarti orang yang meminta dicukur bulu di wajahnya, yang dalam hal ini juga termasuk alis, ya. Sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya disebut an-namisah, ya. Jadi mencukur alis itu juga tidak boleh hukumnya, dan juga orang yang mencukurnya, ya, baik yang dicukur maupun yang mencukurnya. Nah, dan sekarang yang akan kita bahas juga adalah bagaimana tadi hukumnya mengencangkan dan memperbesar payudara. Kita diperbolehkan mengubah bentuk fisik pada anggota tubuh ciptaan Tuhan yang memiliki masalah medis atau membuat seseorang itu menjadi sakit. Jadi boleh merubah, ya, dengan cara dioperasi bentuk fisik kita ini, dengan catatan yang dirubah itu memiliki masalah medis sehingga harus dilakukan operasi. Contoh seperti perempuan yang terkena penyakit kanker payudara atau juga bisa kanker serviks, dan orang-orang yang memiliki gigi yang tonggos sehingga membuat mereka kesulitan untuk makan. Nah, ini boleh. Seperti juga orang yang memiliki jari lebih, ya, jari yang lebih yang membuatnya sakit dan kesulitan untuk bisa bergerak, maka Allah memperbolehkan hal itu untuk dirubah. Jadi karena tujuannya untuk mengubahnya itu untuk kesehatan, ya, dengan cara operasi atau dengan yang lain. Hal ini juga sesuai dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 2516 bahwa hukum mengubah payudara untuk dengan tujuan mengobatinya, maka itu diperbolehkan. Seperti halnya tadi orang yang memiliki penyakit kanker payudara tadi, sehingga itu diperbolehkan karena dengan tujuan untuk merubah untuk mengobatinya. Sebagaimana riwayat sahabat Urfujah bin As'ad radhiyallahu an yang memperbaiki hidungnya dengan emas, padahal emas itu haram bagi laki-laki. Dalam hadis diriwayatkan hidungnya, ya, yang dirubah dengan emas tadi, hidungnya itu terkena senjata pada saat peristiwa terjadinya perang Al-Qulab di zaman jahiliyah.
Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hal ini di dalam hadis riwayat Abu Daud. Tadi menambal hidung dengan emas itu boleh, karena dalam hadisnya juga ada. Kenapa? Alasannya tadi karena ditambal pakai perak malah membusuk, sehingga Nabi memerintahkannya untuk menggunakan emas. Perihal cara mengencangkan atau memperbesar payudara, Zaidul Akbar juga menyatakan memang ada beberapa cara dengan tujuan bisa menguatkan otot yang ada dalam payudara. Namun beliau tidak berkomentar masalah boleh atau tidaknya. Beliau hanya menyatakan untuk mensyukuri segala yang kita miliki ini, yang telah diciptakan oleh Allah SWT sedemikian rupa, jika memang tak bermasalah bagi kondisi kesehatan kita. Jadi tidak diperbolehkan karena tidak ada uzur ya untuk merubah bentuk payudara ataupun diperbesar ya, sehingga itu menjadi hukumnya haram ya, karena tidak ada suatu tujuan kesehatan. Sementara itu dari Buya Yahya, dia menerangkan bahwa beliau menerangkan tentang kepuasan, bahwa dalam kepuasan hubungan suami istri itu bisa dimulai dengan cara bergaul yang baik. Yang menjadi masalah adalah ketika imajinasi seseorang itu kemudian membawanya pada hal-hal yang membandingkan sesuatu, seperti membandingkan bentuk payudara istrinya dengan payudara orang lain. Begitu pula dengan istri yang membandingkan ukuran Mr. P-nya suami dengan Mr. P orang lain. Hal ini jelas itu dilarang ya. Tidak boleh membanding-bandingkan milik pasangan kita dengan milik orang lain, tidak boleh. Jika masalah fisik tersebut kemudian memberikan dampak ketidakharmonisan dalam hubungan berumah tangga karena tidak ada tercapainya sensitivitas pasangan kita dan hal ini dinilai darurat, maka diperbolehkan memperbesar kemaluannya dengan syarat hanya menggunakan media atau obat-obatan yang alami yang memang tidak bisa membahayakan dirinya, tidak ada efek buruk pada dirinya, itu boleh ya. Karena tidak ada keharmonisan dalam hubungan sehingga kemudian salah satu dari pasangan mencoba untuk memperbesar kemaluan, itu boleh ya. Syaratnya hanya dengan media atau obat-obatan yang alami. Demikian halnya pandangan Buya Yahya, beliau juga menerangkan itu berlaku juga dalam kaitannya dengan masalah memperbesar payudara. Buya Yahya menjelaskan bagi seorang istri dengan tujuan agar suami semakin mencintai dan bergairah itu diperbolehkan ya, dengan catatan. Jadi dengan catatan itu hanya menggunakan media atau obat-obatan alami.
yang tidak ada efek yang bisa membahayakannya, itu boleh. Tapi kalau dengan cara operasi, ya haram hukumnya. Kemudian sesuai dengan markas Al-Fatwa, ini nomor 60042, ketika ditanya tentang hukum wanita yang memperbesar payudaranya itu menggunakan obat-obatan atau juga bisa tumbuh-tumbuhan dengan tujuan agar lebih cantik di hadapan pasangannya atau suaminya dan menampakkan bagian-bagian tubuh kewanitaannya, itu markas menjawab bahwa tidak ada masalah bagi siapapun seorang istri menggunakan obat-obatan atau juga tumbuhan alami untuk memperbesar payudaranya. Hal ini diperbolehkan ya, dengan tujuan demi keharmonisan rumah tangga. Istri boleh memperbesar atau mengencangkan, tapi dengan catatan hanya dengan obat-obatan ataupun tumbuhan yang alami. Nah, adapun yang diharamkan itu jelas ya. Itu jelas melakukan operasi kecantikan. Karena tujuan utamanya adalah hanya untuk mempercantik diri. Dia melakukan operasi tanpa ada uzur atau penyakit yang memang harus dioperasi. Kalau hanya untuk mempercantik diri, itu hukumnya haram. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan untuk para kaum hawa, para istri yang memiliki payudara yang mungkin, mohon maaf, ukurannya kurang besar ataupun kurang kencang, tidak perlu minder ya. Tetap saja pede dan syukuri karena Allah memberikanmu payudara yang dalam hal ini tidak ada penyakit apa-apa. Nah, insya Allah kalau payudaranya sehat, ya itu disyukuri. Insya Allah suami pun juga tidak ada mempermasalahkannya. Yang penting pelayanan seorang istri terhadap suami itu bisa memuaskan. Dalam hal ini keharmonisan rumah tangga tidak hanya karena ukuran, tapi juga pelayanan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaat ya untuk para penonton atau subscriber yang setia menonton channel ini. Jangan lupa ya tonton terus. Mudah-mudahan channel ini bisa semakin berkembang dan juga memberikan manfaat untuk keharmonisan rumah tangga kita. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.